Belakangan ini isu penundaan pemilu, bahkan Jokowi 3 periode kembali bermunculan lagi. Salah satunya setelah keluar statement dari Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Beliau bilang belum siap kita pemilu di 2024 ini. Jadi itu mengimplikasikan mungkin maksudnya kalau bisa Pak Jokowi ditambahin gitu ya durasi jabatannya. Atau ya bahkan yang satu lagi isunya juga, apakah mungkin harus 3 periode gitu. Diperbolehkan untuk 3 periode atau bahkan mungkin lebih. Nah sekarang basisnya apa? Biasanya elit-elit akan mengangkat data kepuasan kinerja. Jadi katanya kenapa Pak Jokowi bisa justified untuk menjabat lebih panjang atau bahkan menambah periodenya karena rakyat puas dengan kinerja pemerintahan beliau. Nah di sini kita akan coba bahas apakah itu betul membuat menjadi justified gitu ya. Apakah itu bisa menjustifikasi adanya penambahan periode ataupun penambahan durasi jabatan untuk pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Kita bahas lengkapnya di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kita beberapa waktu lalu sebenarnya udah sempat membahas isu ini, ya, yaitu isu penundaan pemilu maupun penambahan durasi maupun terbukanya peluang untuk lebih dari 2 periode untuk presiden yang saat ini menjabat, yaitu Pak Jokowi. Nah, kali ini kita bahas lagi karena belakangan mulai naik lagi isunya, Mas Saiful. Nah, mungkin di sini Mas Saiful bisa kasih insights ya, data dari yang sudah ditemukan di lapangan, bagaimana apakah memang betul pertama yaitu apakah kinerja Pak Jokowi memang betul dianggap memuaskan oleh banyak orang, dan yang kedua apakah dengan kinerjanya memuaskan itu orang juga mau beliau terus menjabat sebagai presiden atau bahkan menambah gitu ya periodenya gitu dari 2 periode gitu Mas Saiful. Oke, kan ya, terima kasih. Isu ini hidup lagi begitu kan ya. Jadi tadinya saya pikir sudah selesai beberapa bulan terakhir. Saya kira semua udah berpikir tentang pemilu 2024. Ya. KPU juga sudah terbentuk dan sudah bekerja. Dan sudah ada tanggal pemilu juga ya yang sudah diumumkan. Ada. Partai politik juga sudah diverifikasi. Iya, 14 dan Februari. Jumlah partai yang lolos sudah diketahui dan seterusnya. Betul. Jadi sudah on the progress gitu ya. Jadi sudah jalan sesuai dengan schedule pemilu 2024 ini. Tapi saya agak tercengang ketika muncul Ketua MPR, Pak Bambang yang Kania sebut tadi, Bambang Susatyo, mengajak untuk berpikir kembali tentang pemilu 2024 itu. Karena apa? Karena menurut Pak Bambang, Pak Jokowi ini tadi seperti Kania sebut, kinerjanya dinilai bagus oleh rakyat pada umumnya. Kita punya data ya. Tren ya, sejak Pak Jokowi pertama kali jadi presiden 2014 kan ya. Sampai kita mulai surveinya itu tentang kepuasan Pak Jokowi tentu aja 2015 ya. Kepilihnya 2014 akhir. Nah, kita melihat di situ kecenderungannya terus naik ya. Pada periode kedua 2019 sampai sekarang itu angkanya rata-rata di angka 70% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Survei terakhir bulan Desember itu 74,2%. Menurut saya itu sangat tinggi gitu ya. Dan umumnya publik memang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kepuasan itu cerminan dari approval, disebut biasa approval rating terhadap pemimpin pemerintahan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Jadi ini peristiwa yang sangat penting, bahwa Pak Jokowi itu presiden yang punya approval rating yang sangat tinggi. Gitu ya. Itu satu sisi. Nah, Pak Bambang Susatyo juga Ketua DPD, Pak Lanyala Mataliti, juga punya pandangan yang kurang lebih sama. Sebaiknya pemilu 2024 ditunda gitu ya. Ke 2027 kan ya, jadi nambah 3 tahun sekitar itu. Karena banyak tantangan dan terbukti Pak Jokowi kinerjanya selama ini baik. Dan kenapa tidak dikasih lagi kesempatan. Jadi pemilunya kita undur, kira-kira begitu. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah pemilunya tetap 2024, tapi boleh lebih dari 2 periode. Pak Jokowi dikasih kesempatan untuk kembali nyalon, sehingga merubah konstitusi menjadi 3 periode, kira-kira begitu kan ya.
Nah, secara lebih khusus Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR yang punya wewenang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, dan karena itu pernyataan atau opini beliau itu menjadi sangat penting untuk didiskusikan, kira-kira begitu, dan kita lihat faktanya. Nah, di sini kita melihat bahwa memang di satu sisi kinerja Pak Jokowi memang bagus. Tapi apakah bagusnya kinerja Pak Jokowi itu membuat publik menginginkan agar Pak Jokowi dikasih wewenang untuk kembali berkuasa dengan merubah konstitusi di satu sisi. Di sisi yang lain mungkin dikasih wewenang 3 tahun lagi tambahan kekuasaan tanpa harus berubah konstitusi, tapi nggak tahu dasar hukumnya apa gitu ya. Tidak ada jalan lain ya harus ada perubahan, karena presiden itu punya jabatan dipilih untuk periode 5 tahun dan kembali dapat dipilih untuk periode berikutnya hanya 1 kali. Itu konstitusi sudah tertulis. Iya, udah tertulis dan itu undang-undang dasar. Nah, kalau mau nambah katakanlah 3 tahun tanpa dipilih oleh rakyat, kan ya sampai 2027, itu jelas harus merubah konstitusi. Atau ide ini bagi saya kan ya itu agak makar sebenarnya. Teman-teman aktivis demokrasi menilai pandangan pejabat publik seperti itu makar karena bertentangan dengan konstitusi yang jelas-jelas gitu ya, membatasi kekuasaan. Tapi apapun gitu ya, kita lihat faktanya betul bahwa di satu sisi publik memang menilai kinerja Pak Jokowi sangat baik gitu ya, 70%, 74,2% itu puas dengan kinerja Pak Jokowi secara umum kan ya. Nah, sekarang kita tanya, oke, bagaimana dengan perubahan aturan jabatan presiden? Kita punya beberapa kali survei kan ya. Ini 4 kali survei kita melakukannya dalam sejak tahun 2021. Terakhir Oktober 22. Terakhir Oktober gitu ya. Oktober terakhir. Karena kita anggap udah selesai, jadi di survei berikutnya kita udah drop ya isu ini. Nah, kita konsisten mendapatkan respon, yaitu di angka di atas 70%, bahkan sempat 84%, yang mengatakan bahwa aturan presiden itu hanya 2 periode harus dipertahankan. Yang mengatakan harus dirubah itu di bawah 20%, kan ya. Jadi 13% rata-ratanya, begitu. Bahkan yang berpendapat harus dirubah pun sebenarnya dirubah, yang mengatakan 1 kali saja itu banyak. Yang lebih dari 2 kali itu hanya berapa ya? 1 kali selama 10 tahun, 1 kali selama 8 tahun, 1 kali selama 5 tahun itu yang banyak. Jadi dirubah pun tadi ya ada angka sekitar 13%. Itu mayoritas dari itu menginginkan agar peraturan itu dipersempit, bukan ditambah lebih dari 2 kali, malah dikurangi menjadi hanya 1 kali atau 1 kali selama 5 tahun, 8 tahun atau 10 tahun, kira-kira kayak begitu kan ya. Jadi kalau tadi ya, kalau Pak Bambang Susatyo meminta bagaimana konsekuensi dengan kinerja Pak Jokowi yang bagus itu, apakah rakyat menginginkan penambahan masa berkuasa gitu 1 tahun, rakyat tidak gitu ya. Jadi kenyataannya enggak ya. Kenyataannya enggak. Jadi di sini ada satu fenomena yang menarik kan ya. Di satu sisi rakyat memuji kinerja Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain prosedur pemilu, demokrasi, pembatasan kekuasaan itu juga dipegang oleh masyarakat. Itu artinya kalau Pak Jokowi bagus kinerjanya ya terima gitu. Ya itu bagus memang, tapi tidak berarti gitu ya harus terus berkuasa. Gitu. Nanti kalau kan ya tambah dia satu periode lagi, ternyata bagus lagi, minta tambah lagi gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah menjadi sumber otoritarianisme, kekuasaan yang tidak dibatasi, kira-kira begitu kan. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau menjadi capres di pemilihan 2024 langsung nih Pak Jokowinya ya. Kita minta. Yang tidak setuju mayoritas, kira-kira begitu ya. Jadi
Kalau tadi punya aspirasi agar Pak Jokowi 3 periode, nah sekarang ditanya kepada masyarakat yang tadi punya penilaian positif terhadap Pak Jokowi, kita tanya, betul bisa nggak Pak Jokowi maju lagi jadi calon presiden 2024? Menurut pemilih tidak bisa, gitu ya. Mayoritas pemilih tidak setuju dengan itu. Nah kita lihat ada beberapa nih kan ya. Ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing menurut penilaian puas dan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kita lihat bahwa yang puas dengan Pak Jokowi ini diambil semua data ini jadi N-nya jadi besar kan ya. Itu sekitar 70%, 69,6% ini yang merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Yang tidak puas itu 28% kan ya. Nah ini terdistribusi pada yang mengatakan harus dirubah hanya 14%. Yang mengatakan jangan dirubah harus dipertahankan 76. Artinya apa? Kelihatan di sini. Orang yang merasa puas pun dengan kinerja Pak Jokowi itu lebih dari 70% menginginkan agar aturan yang ada sekarang dipertahankan. Bahwa presiden hanya 2 periode. Itu kan ya. Jadi melihat data ini tidak ada dasar sebenarnya untuk mengatakan rakyat menginginkan Pak Jokowi kembali jadi presiden, itu tidak ada dasarnya. Itu satu. Kedua, ini indikasi bahwa sudah ada kesadaran konstitusional di masyarakat. Gitu. Konstitusi menetapkan 2 kali ya 2 kali, kira-kira begitu kan ya, ditaati. Nah itulah yang kita kenal dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi kita didasarkan pada konstitusi atau aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur demokrasi itu sendiri kan. Tapi kalau misalnya ada orang mau menyampaikan aspirasi untuk mengubah konstitusi itu sendiri, sebenarnya dalam demokrasi juga diperbolehkan kan? Boleh, gitu ya. Hanya saja ketika elit mengatakan bahwa rakyat punya aspirasi ini, kita buktikan dengan survei tidak ada gitu ya, aspirasi tersebut gitu ya. Aspirasi bahwa mau diubah konstitusinya untuk menjadi bisa jadi tadi misalnya 3 periode gitu kan. Iya, itu dari publik nggak ada aspirasi seperti itu gitu. Nggak ada. Ya ada tapi tidak dominan. Tidak gitu kan? dominan, betul. Jadi kalau misalnya elit mau mengklaim bahwa ini adalah aspirasi dari publik, juga dari hasil surveinya nggak begitu. Tidak ada gitu ya. Kalau memang suara publik itu diperhatikan gitu ya. Yang saya dengar itu sekarang mau mengabaikan aspirasi publik gitu ya. Jadi misalnya 3 periode itu apapun publik mengatakan, toh yang merubah aturan itu bukan publik. Yang merubah aturan itu kan elit di MPR ya. Gitu. Legislator jadi, ya. Jadi persoalannya di sini apakah mereka ini mewakili publik atau tidak? Dan di situ pertanyaannya. Apakah mereka para anggota MPR itu, apakah itu dari DPD maupun DPR itu ya, itu mewakili aspirasi publik atau tidak? Selama ini kan keberadaan mereka itu sebagai wakil. Nah kalau ternyata langkah-langkah mereka itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh publik, sebagaimana tercermin dalam observasi kita, itu berarti mereka tidak bisa mengklaim sebagai mewakili publik. Kira-kira kayak begitu kan ya. Ada langkah-langkah itu, mau mengabaikan unsur aspirasi publik itu. Nah ya itu apa namanya jalan-jalan ke arah otoritarianisme, kira-kira kayak begitu. Yang mana sebenarnya bukan kebetulan sih, tapi di dalam sistem kita kenyataannya itu mungkin terjadi bahwa wakil-wakil kita tidak mewakili aspirasi kita tuh ya bukan cuma mungkin ya, memang sudah sering terjadi. Iya, sering terjadi. Sebenarnya ini bisa jadi was-was juga kita jadinya karena terlepas dari publik tidak setuju dengan itu, elit bisa tetap bergerak dengan sendiri, agenda itu, ya kan? Yang mana tadi seperti kata Mas Saiful sangat mengancam lah demokrasi gitu sebenarnya ya, in a way, karena tadi akhirnya kekuasaan ini jadi nggak terbatasi lagi dan sangat elitis, dan ya tadi ya batasannya jadi apa nih gitu kalau mereka bisa terus seenaknya melakukan perubahan terhadap konstitusi yang sudah disepakati gitu kan. Terus juga perubahannya mengarah kepada tadinya tidak ada tidak adanya batasan terhadap kekuasaan gitu kan. Tadi periodenya bisa jadi walaupun sekarang ngomongnya 3 tapi kita nggak tahu ya. Bisa jadi kalaupun ketika 3 sudah diperbolehkan naik lagi nanti jadi 4 jadi ada ketidakpastian yang sangat jelas di situ. Iya. Jadi, tapi kan tadi seperti Kania bilang, perilaku elit kan tidak selalu atau bahkan sering tidak mencerminkan
konstituen dia setidaknya konstituen gitu. mereka kan kira-kira kayak begitu. Setidaknya begitu. Kadang memang misalnya kalau orang-orang di Twitter opininya A gitu, terus mungkin misalnya DPR atau legislator nggak mengerjakan A, itu kan mungkin konstituen dia memang nggak sependapat dengan netizen Twitter gitu kan. Tapi kalau ini kan kita ambil survei secara nasional ya, jadi ya itu pasti konstituen dia. Jadi itu pasti konstituen dia dan sudah jelas mereka aspirasinya begitu, tapi dia tidak mengindahkan itu, bisa aja. Bisa. Dan saat ini itu tercermin dari ucapan-ucapan seperti dari Pak Bambang sebagai Ketua MPR, yang mana ya secara umum dia posisinya tinggi di lembaga perwakilan gitu kan. Sekarang hitungannya begini kan ya, kalau elit dalam hal ini MPR melakukan perubahan-perubahan tidak sesuai dengan aspirasi publik secara umum, apa ongkosnya, apa risikonya, itu yang dihitung sekarang. Apakah publik akan marah? Kalau marah terkendali apa tidak? Kesana ngitungnya sekarang. Nah itu yang sedang dihitung oleh elit itu, bahwa bagaimana caranya keinginan itu tercapai, tapi tidak menimbulkan korban atau ketidakamanan, instabilitas politik yang tidak terkendali. Kira-kira gitu. Arahnya ke sana pilihannya. Jadi bukan soal ini mendengarkan rakyat atau tidak mendengarkan rakyat. Itu tidak penting. Yang penting adalah satu, itu perubahan, dan perubahan itu terkendali. Itu aman, kira-kira begitu. Aman artinya kalaupun terjadi move atau gerakan dari masyarakat, gerakannya itu masih bisa ditoleransi dan dikendalikan oleh aparat keamanan. Itu yang oleh aktivis demokrasi yang harus diperhatikan sekarang. Gitu ya. Tebakan Mas Saiful bagaimana? Kalau tebakan aku enggak. Nggak akan terjadi aksi yang luar biasa sehingga yang anarkis misalnya, yang merusak sehingga bisa membuat elit-elit ini tergedor untuk nggak melakukan gitu. Tebakan aku sih enggak. Mungkin, tapi begini, di sini ada kekuatan politik yang tidak sejalan dengan aspirasi elit ini. Iya, ada elit lain. Yang punya kepentingan lain. Walaupun tidak mayoritas kekuatannya, sebutlah PKS dan Demokrat. Gitu ya. Itu tidak berada di dalam satu kubu pendukung pemerintah, gitu ya. Tidak banyak, jumlahnya sekitar 15%, dua ini ya. 15% itu punya kekuatan kurang lebih, kalau dihitung dengan angka, itu sekitar 20 juta, ya, 20 juta warga. 20 juta itu gak usah banyak, 10% aja dari itu udah 2 juta di berbagai kota. Menurut saya itu cukup merepotkan kalau itu aktif ya, kalau terjadi mobilisasi aktif, ya, kalau dimobilisasi. Dan karena tadi ya opini publiknya begitu kuat yang tidak setuju dengan perubahan itu, sehingga partai seperti PKS dan Demokrat itu kemungkinan akan mengambil manfaat ini karena ada kekuatan di belakang dia yang sangat besar. Kalau dia berdiri di depan, kira-kira dia merasa mewakili aspirasi mayoritas itu. Nah ini bisa menjadi sumber untuk solidaritas sama-sama, at least pembangkangan. Pembangkangan terhadap pejabat-pejabat publik, itu satu. Kedua, sekarang kekuatan politik terakhir itu agak berubah kan ya. Kita lihat Nasdem. Ya, Nasdem di partai lain. Nasdem ini kan harusnya bisa pendukung pemerintah. Tapi belakangan sikapnya agak berbeda, kan kayak gitu loh. Dan juga sudah mendeklarasikan punya calon presiden dan udah nggak tahan ingin melihat hasil pemilu 2024, kira-kira kayak begitu, dengan calonnya tentu saja. Nah oleh karena itu jadi tidak mudah mengkonsolidasikan kekuatan elit untuk sepakat soal ini. Jadi kalau 3 partai ini tidak sepakat, nggak mudah juga melakukan amandemen di Undang-Undang Dasar 1945 kita, karena membutuhkan syarat 2/3 gitu, kira-kira kayak begitu kan ya. Ya pada ujungnya tinggal pertanyaan buat masing-masing kubu ya, how bad you want it. Iya, betul. Tinggal, udah seberapa nih siapa yang bisa invest more. Cuma poin-poin yang penting sekarang
isu ini belum berakhir. Itu yang ingin saya sampaikan. Isu ini belum berakhir sebagaimana Pak Bambang, Pak Ketua DPD, siapa namanya? Pak Lanyala itu mengatakan perlunya penundaan pemilu. Jadi sampai menurut saya sampai prosesnya buruk ya, kalau kita sampai nunggu kepastiannya pada 2023 Agustus misalnya apakah ada amandemen atau tidak, itu terlalu lama buat kita. Atau bisa juga jalan yang lain yang ditempuh oleh Presiden, misalnya melakukan dekret bahwa pemilu harus ditunda karena alasan ekonomi global dan macam-macam, itu bisa dipakai. Lah, ya, yang kayak begitu kan ya. Jadi isu ini belum berakhir. Oleh karena itu bagi yang punya komitmen siapapun terhadap demokrasi konstitusional kita, kita harus waspada tentang soal ini. Begitu kan ya. Ya, cukup dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani.